Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya akan membahas materi terkait dari pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Untuk lebih lanjut, apa yang akan saya bahas? Yuk simak. Nah, teman-teman, agenda kita hari ini kita akan mempelajari terkait materi. Yang pertama ada materi Pancasila, yang kedua penerapan Pancasila, yang ketiga nilai-nilai dasar Pancasila dan penerapan Pancasila dalam kehidupan global, yang keempat yaitu penutup, yaitu dengan kesimpulan. Untuk lebih lanjut ke dalam isi materi, yuk kita lanjut. Baik, kita mulai materi pertama kita yaitu materi tentang Pancasila. Nah, materi pertama itu materi Pancasila ya teman-teman. Mungkin kita sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata Pancasila. Tapi mungkin ada saja orang yang belum mengerti apa itu Pancasila. Nah, jadi begini. Pancasila adalah suatu dasar negara Indonesia yang sudah tercantum dalam UUD 1945 yang terdapat di alinea keempat. Jadi, kita bisa tahu dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila juga disahkan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, bahwa Pancasila dicantumkan dalam UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Teman-teman, sebelum disahkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dilakukanlah terlebih dahulu yaitu perumusan dasar negara. Perumusan dasar negara dilakukan melalui BPUPKI. Sidang BPUPKI adalah suatu badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Tugas BPUPKI bertugas untuk menggali aspirasi masyarakat Indonesia dan merumuskan dasar-dasar negara Indonesia yang akan menjadi dasar kemerdekaan Indonesia. Nama lain dari BPUPKI adalah Dokuritsu Junbi Chosakai. Dan sidang BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni dan lanjut sidang keduanya pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sebelumnya, terciptanya Pancasila tidak semerta-merta langsung diciptakan, melainkan harus melalui proses yang cukup panjang untuk menciptakan sebuah dasar negara. Ada beberapa tokoh kemerdekaan Indonesia yang memberikan usulannya untuk menciptakan dasar negara Indonesia. Di antaranya ada Insinyur Soekarno, yang kedua ada Muhammad Yamin, dan yang ketiga ada Mr. Supomo. Yang pertama yaitu ada dari Insinyur Soekarno. Dia mempunyai usulan yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan. Yang kedua terdapat dari usulan Muhammad Yamin. Yang pertama ada perikebangsaan, yang kedua perikemanusiaan, yang ketiga periketuhanan, yang keempat perikerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir yaitu usulan dari Mr. Supomo. Mr. Supomo berkata yaitu yang pertama ada persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Eits, belum sampai situ aja teman-teman. Sebelum disahkannya Pancasila, dibuatlah terlebih dahulu Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan isi dari pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat 5 sila dasar atau Pancasila. Piagam Jakarta dibuat bertujuan untuk dijadikan dasar negara Indonesia setelah merdeka. Piagam ini disahkan pada tanggal 22 Juni 1945 dan disusun oleh Panitia 9 atau yang biasa kita kenal yaitu panitia kecil. Nah, jadi setelah terciptanya Piagam Jakarta, piagam itu menghasilkan 5 sila dasar. Yang pertama ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kan kita tahu dari isi sila pertama Pancasila yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kok di sini berisikan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya? Jadi seperti ini. Sebelum disahkannya Pancasila, para tokoh setuju untuk mengganti kata-kata dari sila pertama setelah terbuatnya Piagam Jakarta yang ini.
Jadi mereka menghapus 7 kata, yaitu yang berisi dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, yang dihapus itu digantikan dengan kalimat atau kata Maha Esa. Jadi berisikan ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Lanjut materi yang kedua, yaitu penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak. Baik, untuk sila yang pertama yaitu ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Untuk sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, hal yang dapat kita lakukan untuk menerapkan sila pertama ini dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu dengan mencerminkan sikap saling toleransi, karena itu sangat penting untuk para umat beragama dan menghargai kepercayaan agama masing-masing. Selanjutnya ada sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk penerapan sila kedua ini, yang merupakan kemanusiaan yang adil dan beradab, dari sila kedua ini, hal yang kita dapat lakukan yaitu dengan menjunjung tinggi harkat, derajat, dan martabat manusia, dan tidak perlu membeda-bedakan antara sesama manusia. Dan setelahnya ada sila yang ketiga, yaitu sila Persatuan Indonesia. Kali ini adalah dari sila Persatuan Indonesia. Dari sila ketiga, tentunya hal yang paling penting dari sila ini yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menjaga persatuan antar sesama umat manusia, terlebih lagi sesama bangsa Indonesia. Dan dari sila ini, yang dapat kita lakukan adalah dengan tidak merendahkan orang lain, dengan tetap menjaga persatuan sesama umat manusia. Nah, selanjutnya yaitu ada dari sila yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari sila yang keempat ini, penerapan yang dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita yaitu berupa dengan mengedepankan untuk musyawarah antar sesama masyarakat Indonesia. Dan kita harus menghargai pendapat orang lain dalam kehidupan musyawarah yang kita jalani ini. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sila kelima ini yang kita bisa contohkan atau lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu dengan bersikap adil sesama manusia dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Di sila ini kita dituntut sebisa mungkin bersikap adil sesama umat manusia tanpa melihat sudut pandang lain di luar sana. Baik, materi selanjutnya yaitu atau materi terakhir kita di hari ini, kita akan membahas terkait dengan penerapan Pancasila dalam kehidupan global, dan kita akan mengetahui apa saja nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Pesatnya perkembangan zaman di saat ini membuat teknologi informasi memiliki dampak positif dan negatif yang menjadikan tantangan bagi ideologi Pancasila di dalamnya. Dengan mudahnya akses informasi saat ini seperti internet, big data, ataupun teknologi otomatisasi yang sudah banyak digunakan di dunia ini. Dampaknya yaitu menjadikan banyak dari ideologi yang sangat tidak sejalan dengan Pancasila yang dapat masuk dan memengaruhi masyarakat Indonesia. Nah, dampaknya lumayan cukup banyak. Banyak sekali terjadi sikap radikalisme, terorisme, atau berupa ekstremisme. Hal ini yang membuat mengancam persatuan Indonesia. Nah, dampaknya juga ada lagi yaitu berupa hoax. Hoax adalah informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Hoax juga diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta dengan menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Selanjutnya ada post-truth. Nah, post-truth adalah kondisi di mana fakta objektif tidak lagi memberikan pengaruh besar dalam membentuk opini publik, akan tetapi ditentukan oleh sentimen dan kepercayaan. Dan dampak yang terakhir yaitu sikap berupa individualisme, hedonisme, dan konsumerisme. Individualisme yaitu paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada hedonisme. Hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Dan selanjutnya ada konsumerisme. Konsumerisme adalah paham terhadap gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya. Dan konsumerisme adalah gaya hidup yang sifatnya tidak hemat
dan tidak boleh dicontoh ya teman-teman. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus mempunyai keterampilan seperti komunikasi dan literasi sebagaimana mestinya, karena penting untuk meningkatkan peluang penerapan Pancasila secara global. Dan untuk materi yang terakhir yaitu ada nilai-nilai Pancasila. Mungkin teman-teman semua belum sepenuhnya ada yang tahu kan apa saja sih nilai Pancasila? Untuk lebih lanjut, yuk kita isi materinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada apa aja sih nilai-nilai di dalam Pancasila, yaitu yang pertama ada nilai dasar, nilai instrumental, yang ketiga nilai praktis. Nah, nilai dasar adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil dan bersifat mutlak sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Selanjutnya, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai Pancasila yang dituangkan dalam bentuk aturan hukum dan kelembagaan. Penafsiran nilai-nilai instrumental seperti UUD, ketetapan MPR, undang-undang, dan ketetapan lainnya. Dan yang terakhir adalah nilai praktis. Nilai praktis adalah nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dan dalam kehidupan yang lebih nyata. Jadi, nilai praktis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai dasar dan nilai instrumental. Adapun penguat nilai-nilai dalam Pancasila. Yang pertama ada nilai idealitas, yang kedua nilai fleksibilitas, yang ketiga nilai realitas. Nah, nilai idealitas memiliki maksud bahwa di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai dasar sebagai pedoman hidup dan cita-cita. Selanjutnya yang kedua, nilai fleksibilitas. Nilai yang memiliki keluasan yang memungkinkan dan merangsang pengembangan pemikiran yang baru dan relevan dengan ideologi bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu nilai realitas. Nilai yang memiliki maksud bahwa nilai-nilai yang ada di dalamnya Pancasila berakar dari masyarakat dan juga hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Wah, teman-teman, tidak terasa ya materi kita hari ini sudah hampir selesai. Dan saatnya sekarang saya membaca kesimpulan terkait tentang materi Pancasila. Jadi, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu dan lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Yeay, alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih yang sudah melihat, sudah menonton, dan sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.